الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram, dan kita masih dalam pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan peradilan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Zubair, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dua orang yang sedang berperkara harus disamakan, termasuk disamakan dalam hal tempat duduknya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa di antara bagian yang sangat diperhatikan oleh Islam ketika berlangsung yang namanya peradilan adalah bagaimana seorang hakim menyamakan dan tidak membeda-bedakan antara orang yang mendakwa dan yang didakwa, atau si penuduh dan yang tertuduh. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah ketika seseorang memang ingin dan punya itikad untuk mewujudkan kesamaan tersebut. At-Tibi rahimahullah mengatakan, "Laisa 'alal qadhi amrun ashaqqu wa la aqwafu min at-taswiyati bainal khasmain." Tidak ada bagi seorang qadhi perkara yang lebih berat dan lebih menakutkan daripada perintah untuk menyamakan di antara dua orang yang sedang berperkara. Dan penyamaan ini sampai pada tingkat hal-hal yang sangat teknis, sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau mengatakan, "Naha an rafi ahadil khasmaini anil akhar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memposisikan salah seorang di antara dua yang berperkara pada tempat yang lebih tinggi. Wa anil iqbali alaihi, atau seorang hakim menghadap pada salah seorang di antara dua yang berperkara tersebut. Jadi pandangannya hanya pada satu orang saja. Wal qiyamu lahu duna khasmi, atau dia berdiri. Ya, ketika yang satu berbicara dia berdiri, tapi ketika yang lain dia duduk saja. Maka ini adalah bentuk perbedaan dalam perlakuan yang tidak dibolehkan di dalam proses berlangsungnya peradilan. Kenapa dilarang? Li'alla yakuna dzari'atan ila inkisari qalbil akhar, supaya hal yang seperti ini tidak menjadi sebab jatuhnya mental lawan daripada orang yang berperkara tadi. Jadi ketika kita memperlakukan atau membedakan dalam perlakuan terhadap dua orang yang sedang berperkara, maka hal ini bisa menjadi sebab jatuhnya mental daripada orang yang kita tidak perlakukan sama dengan yang lainnya, sehingga akan berimplikasi dan berakibat pada dha'fihi anil qiyam bi hujjati. Dia menjadi lemah dan tidak sanggup untuk menegakkan hujjah-hujjahnya, karena disebabkan oleh tidak samanya perlakuan seorang hakim pada keduanya. Bahkan di bagian akhir
Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam menambahkan wa yahrumu an yusarra ahaduhuma, dan diharamkan melakukan hal-hal yang membuat bergembira salah seorang di antara keduanya, au yulaqqinahu hujjatahu, atau menuntun, ya, ketika salah seorang sedang berbicara di antara dua yang berperkara, salah seorang mendapatkan giliran untuk berbicara, dituntun dalam menyampaikan hujjah-hujjahnya oleh hakim, au yudhayyifahu, atau menjamunya secara khusus, au yu'allimahu kaifa yadai, atau hakim mengajari bagaimana nanti dia di dalam menyampaikan dakwaannya. Ini adalah hal-hal yang dilarang keras di dalam Islam. Terkecuali jika orang yang berperkara ini melupakan hal-hal yang penting untuk dia sampaikan, yang jika tidak dia sampaikan bisa menjadikan peradilan itu tidak seimbang, maka boleh bagi seorang hakim untuk menanyakannya, boleh bagi seorang hakim untuk bertanya kepada orang tersebut agar menyampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan. Ya, jadi intinya di dalam Islam diperintahkan dengan perintah yang sangat kuat bagi siapa saja yang bertugas sebagai seorang pengadil untuk menyamakan perlakuannya terhadap orang yang sedang berperkara sampai pada hal-hal yang bersifat teknis, karena yang teknis ini kadang mempengaruhi proses peradilan. Kemudian pada hadis yang berikutnya, itu pada bab asy-syahadat, bab yang di dalamnya Ibnu Hajar rahimahullah menuliskan hadis-hadis yang terkait dengan saksi dan persaksian. Qala al-muallif rahimahullah an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairi asy-syuhada'i alladhi ya'ti bis-syahadati qabla an yus'alaha, rawahu Muslim. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yakunu qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihim as-siman, muttafaqun alaih. Ibnu Hajar rahimahullah di dalam bab asy-syahadat beliau mengawali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapakah sebaik-baik saksi tersebut. Di dalam hadis an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khairis syuhada, tidakkah aku kabarkan kepada kalian sebaik-baik saksi. Rasulullah sering menggunakan uslub seperti ini, ala ukhbirukum, ala nabbiukum, dan uslub seperti ini digunakan litanbih, untuk menarik perhatian orang yang sedang kita ajak berbicara. Siapakah sebaik-baik saksi itu? Huwal ladzi ya'ti bisyahada. Sebaik-baik saksi adalah orang yang datang dengan persaksiannya qabla an yus'alaha, sebelum diminta untuk bersaksi. Nah, di sini nanti ada pemerincian, karena pada hadis yang berikutnya, hadis yang sudah kita bacakan tadi juga, setelah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, lalu kemudian beliau menyebutkan keburukan-keburukan setelah 3 generasi awal. Di antara keburukan yang disebutkan oleh Rasulullah, qaumun yashhaduna wa la yustashhadun,
ada suatu kaum yang mereka bersaksi sebelum diminta. Nah, di sini celaan kepada orang yang bersaksi sebelum diminta bersaksi. Sementara di hadis yang sebelumnya dipuji bahwa dialah sebaik-baik saksi. Ya, belum diminta dia sudah bersaksi. Nah, tentu di dalam keyakinan kita ya, sebagai seorang muslim bahwa tidak ada pertentangan antara nas, baik itu ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat. Tidak ada pertentangan selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih dan belum dinasakh, belum dihapus. Maka keyakinan seorang muslim bahwa di sana tidak mungkin terjadi pertentangan. Karena ketika terjadi pertentangan itu menunjukkan ada salah satunya yang dusta, dan ini mustahil terjadi dalam kalam Allah, terjadi di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah ta'arud, istilah pertentangan yang biasa kita dapatkan di dalam kitab-kitab, maka yang dimaksudkan tidak lain adalah at-ta'arud fi dhihnil mujtahid, pertentangan dalam pikiran kita, namun secara hakikat tidak terjadi pertentangan. Karenanya para ulama berusaha mengkompromikan dua hadis yang sekilas berbeda secara makna. Dan bentuk kompromi yang paling baik sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullah, bahwa secara asal kaunuhu yashhadu qabla an yustashhad madmum. Ya, secara asal bersaksi sebelum diminta bersaksi itu tercela. Namun ada keadaan di mana hal tersebut menjadi terpuji. Kapan? Illa an yakuna indahu syahadatun bihaqqin la ya'lamu biha shahibul haqq. Ya, kecuali jika dia mempunyai persaksian yang benar, yang persaksian itu tidak diketahui oleh orang yang berada di pihak yang benar tadi. Jadi misalnya terjadi sengketa di antara dua pihak, dan pihak yang benar ini dia sebenarnya bisa memenangkan di dalam peradilan. Ya, dia bisa menjadi pihak yang dimenangkan. Namun karena tidak mempunyai saksi-saksi yang kuat, ya, sementara lawannya berada pada keadaan yang diuntungkan, maka dalam kondisi seperti ini, jika ada orang yang punya persaksian yang bisa membantu dalam menegakkan kebenaran, maka ketika ia datang bersaksi meskipun tidak diminta, perbuatannya tersebut menjadi terpuji. Nah, dari hadis ini pula dibahas satu permasalahan, yaitu bagaimana hukumnya tahammulus syahadah wa ada'us syahadah. Tahammulus syahadah adalah menyatakan kesiapan untuk menjadi saksi. Kemudian ada'us syahadah adalah hadir di pengadilan untuk bersaksi. Nah, ini dua permasalahan yang dibedakan. Jadi ketika seseorang mengetahui suatu peristiwa, maka apa hukumnya ketika dia diminta oleh seseorang menjadi saksi? Nah, dijelaskan bahwa tahammulus syahadah fi ghairi haqqillah fardhu kifayah. Menyatakan kesiapan untuk menjadi saksi pada perkara-perkara yang selain hak kepada Allah, hukumnya fardhu kifayah. Jadi secara garis besar perbuatan yang disaksikan itu ada dua, atau permasalahan yang kita menjadi saksi di dalamnya ada dua. Ada yang terkait dengan hak kepada Allah, dan ada yang terkait dengan hak sesama manusia. Yang terkait dengan hak kepada Allah, misalnya ada orang mengatakan, ayo kita bersaksi bahwa fulan telah minum khamar, ayo kita bersaksi bahwa fulan telah berzina. Nah, ini yang terkait dengan hak Allah, dan yang seperti ini tidak wajib untuk
penuhi. Kenapa? Karena memungkinkan baginya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, datang langsung menasihati. Kemudian yang kedua, secara asal aib seorang muslim itu ditutupi, terkecuali jika ada maslahat yang besar jika hal tersebut dinampakkan. Namun jika permasalahan yang dipersaksikan itu terkait dengan hak sesama manusia, maka hukum asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bagi seseorang untuk menyatakan diri siap menjadi saksi. Namun dalam kondisi lam yujad man yakfi, tidak didapatkan saksi yang mencukupi, asalnya fardu kifayah. Tapi ketika tidak ada saksi yang mencukupi untuk menegakkan kebenaran, maka ta'ayyanat alaihi, maka menjadi fardu ain. Dan seperti inilah secara umum hukum sesuatu yang fardu kifayah. Segala sesuatu yang hukum asalnya fardu kifayah, dia tetap menjadi fardu kifayah kalau sudah ada orang yang mencukupi dalam melaksanakannya. Namun dalam kondisi tidak mencukupi, maka dia menjadi fardu ain. Adapun ketika menyatakan kesiapannya untuk bersaksi, maka ada usyahadah yang menyatakan kesaksiannya di pengadilan itu menjadi sesuatu yang fardu ain. Jadi kapan dia dipanggil untuk bersaksi, yang sebelumnya dia telah menyatakan kesiapannya untuk bersaksi, maka dia wajib untuk hadir di pengadilan. Ini secara asal. Terkecuali jika dia mengkhawatirkan adanya mudarat disebabkan oleh kesaksiannya. Kalau saksi ini khawatir termudarati oleh kesaksiannya, maka ini adalah uzur yang membolehkan baginya untuk tidak hadir. Dan ini sepertinya para fuqaha mengembalikan pada kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Tidak diragukan bahwa di dalam kesaksiannya akan mendatangkan maslahat, tapi di saat yang sama juga bisa mendatangkan mudarat. Dan mencegah mudarat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Kemudian persaksian sendiri di dalam pengertiannya adalah al-ikhbar bima ya'lamu, mengabarkan sesuatu yang kita ketahui. Itulah persaksian. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa orang yang bersaksi harus menggunakan lafaz asyhad, saya bersaksi. Namun ulama yang lain mengatakan tidak. Ketika seseorang mengabarkan sesuatu tentang apa yang dia ketahui, maka pada saat itu dia telah dianggap bersaksi. Dan inilah yang dipilih, pendapat inilah yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ibnu Qayyim mengatakan al-ikhbaru ishadul mahdud. Pengabaran terhadap sesuatu itu adalah bentuk persaksian yang murni. Jadi ketika seseorang misalnya bersaksi bahwa fulan melakukan ini, maka mengabarkan tentang fulan melakukan perbuatan ini, maka dia telah bersaksi. Termasuk juga ketika seseorang mengabarkan tentang hal-hal yang menyangkut hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa fulan telah berzina dan sebagainya, mengabarkan bahwa fulan telah berzina, maka dia telah bersaksi. Dan inilah yang seharusnya membuat setiap muslim berhati-hati, terutama di dalam permasalahan yang terkait dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengabarkan sesuatu yang jika ia kabarkan justru memberikan mudarat kepada dia.
zina, di mana disyaratkan 4 orang saksi dan keempat-empatnya melihat perzinahan itu secara mendetail. Ketika ada satu orang yang melihat dengan mendetail peristiwa tersebut dan dia mengabarkannya, tapi yang lain tidak, ya, atau 3 orang misalnya menyaksikan, 1 orang tidak, maka yang 3 ini meskipun dia menyaksikan peristiwa itu tapi tidak mencukupi 4 orang, maka dalam hukum Islam dia dicambuk sebanyak 80 kali. Kenapa? Karena dia menyebarkan berita-berita yang oleh Islam belum memenuhi syarat untuk disebarkan. Dan ini sangat besar mafsadatnya. Ketika berita-berita perzinahan ini diekspos terus-menerus secara masif, ini akan menjadikan perzinahan ini menjadi sesuatu yang lumrah. Dan ini sudah mulai nampak, ya, di kalangan tertentu selingkuh dan perzinahan itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan lama-kelamaan kalau ini terus, ya, diberitakan setiap hari, orang akan kehilangan girahnya, ya, akan kehilangan rasa cemburunya, sehingga ketika orang berzina, ya, saudaranya, istrinya, bahkan keluarganya berzina, itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja karena sudah sering didengar beritanya. Inilah yang sangat dilarang di dalam Islam. Allah tidak suka hal-hal yang terkait dengan fawahish ini diberitakan. Makanya tidak mudah di dalam Islam untuk memvonis seseorang bahwa dia telah berzina. Allah Ta'ala alam bisawab.